Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan, NIM 2019 008 131, kelas 3A04, Prodi Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu Sosial Politik dan Perekonomian, tentang kebijakan ekspor benih lobster. Aturan ekspor benih lobster atau BBL telah diterbitkan pada bulan Mei lalu, sempat menjadi polemik pro dan kontra. Aturan ekspor benih lobster sempat dilarang pada zaman Menteri KKP Susi Pujiastuti. Lalu Edi Prabowo merombak kebijakan Susi dengan membuka kembali kebijakan ekspor benih lobster. Aturan ini tercatat dalam Peraturan Menteri KKP tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di Republik Indonesia. Namun sebuah kebijakan tentu saja tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ada pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti Bu Susi merasa dirugikan karena menurutnya ekspor benih lobster ini akan menyebabkan menurunnya populasi lobster di alam. Menurut saya setuju apa yang dikatakan Bu Susi. Selain menurunkan populasi di alam, itu akan menyebabkan kepunahan pada lobster itu sendiri. Kita lihat untung dan ruginya ekspor benih lobster menurut CNN Indonesia. Keuntungan ekspor benih lobster yang pertama itu nilai ekspor benih lobster terus meningkat. Terus yang kedua, data BPS mencatat ekspor benih lobster sejak Juni sampai September 2020 terus meningkat. Kemudian negara mendapatkan tambahan devisa. Namun ada ruginya juga. Kerugiannya yang pertama, penangkapan benih lobster secara terus-menerus menyebabkan eksploitasi pada laut Indonesia. Kemudian kegiatan eksploitasi tersebut akan membuat benih lobster tersebut punah atau susah dicari. Penangkapan benih lobster terus-menerus akan menyebabkan mengancam 14 jenis ikan laut lainnya, karena benih lobster kerap menjadi makanan 14 jenis ikan tersebut. Jika benih lobster dan 14 lainnya akan punah, maka yang merasa dirugikan yaitu nelayan. Kemudian kesejahteraan nelayan akan berkurang karena bergantung pada jumlah ikan yang ia tangkap. Kesimpulannya, memang kebijakan tidak dapat bisa menyenangkan semua pihak. Ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa diuntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.